Halo, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kualitatif karakteristik dari PT Sariguna Primatirta. Yang pertama ada company profile-nya. Bidang usahanya menciptakan berbagai inovasi produk air minum dan sudah berstandar internasional. Dan semua produknya kini sudah tersebar ke seluruh daerah di Indonesia. Produknya ada Cleo, Super O2, Cleo Platine, Anda, S-Tube, dan Vio. Tanggal pendirian dan operasinya, perseroan ini didirikan sejak tahun 1988 dan beroperasi secara komersial sejak tahun 2003 dengan pengambilan air minum dalam kemasan dan minuman dengan merek Anda yang diolah dari mata air Pegunungan Arjuna di Pandaan, Jawa Timur. Lalu komisaris utamanya ada Hermanto Tanoko dan direktur utamanya ada Melissa Patricia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang relevance. Relevance itu adalah informasi yang dibutuhkan oleh laporan keuangan agar nantinya bisa memberikan nilai guna yang baik bagi si pemakai laporan keuangan. Nah, jadi menurut Lestari tahun 2016, informasi dikatakan relevan jika mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai laporan keuangan dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, kini atau mendatang serta mengoreksi hasil evaluasi sebelumnya. Nah, relevance ini ada tiga value yang harus masuk di dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah predictive value dengan memprediksi perusahaan tersebut, memprediksi laba dari perusahaan tersebut dengan cara mengkonfirmasi atau confirmatory value, mengkonfirmasi laporan keuangan yang terdahulu dan materiality yang nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Edward. Baik, masuk ke predictive value dalam akuntansi ini mengacu pada kemampuan informasi keuangan untuk membantu si pengguna laporan keuangan ini untuk memprediksi hasil masa depan berdasarkan data historis atau kondisi saat ini. Kita lihat di sini bahwa laporan laba rugi ini menunjukkan laba bersih. Kita lihat laba bersihnya. Laba bersihnya itu ada di sini 300 di paling bawah ya, 306 triliun yang naik 58,93% dari tahun lalu. Jadi di sini sudah diterapkan bahwa kita bisa memprediksi um, hasil laba dari masa depan dari perusahaan ini dengan cara melihat laba dari tahun ini yang naik sebesar 58,93% dari tahun lalu. Jadi bisa kita perkirakan bahwa nantinya di tahun 2024 perusahaan mungkin akan mencetak laba yang juga naik sebesar 58,93% berdasarkan laporan keuangan ini. Nah, jadi di predictive value ini harus dikombinasikan dengan confirmatory value karena cara kita memprediksi suatu laba keuangan itu laba perusahaan kita bisa mengkonfirmasinya terlebih dahulu di masa lalu. Jadi kita mengkonfirmasi terlebih dahulu baru kita bisa memprediksinya di tahun yang akan datang gitu. Jadi confirmatory dan predictive value ini adalah sesuatu yang harus dijadikan satu kesatuan. Nah, bisa bisa kita lihat di sini confirmatory value adalah evaluasi keuangan yang saling terkait dengan nilai prediktif yang tadi saya sudah sempat jelaskan. Jadi hasil dari perbandingan tersebut dapat membantu pengguna untuk mengoreksi dan meningkatkan proses yang digunakan dalam membuat prediksi. Nah, dengan menggabungkan antara predictive value dan confirmatory value, pengguna laporan keuangan akan dapat memprediksi secara lebih akurat di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang materiality. Materiality adalah tingkat kesalahan penyajian informasi akuntansi baik karena kelalaian maupun kesengajaan yang dapat memengaruhi keputusan dari pengguna laporan keuangan tersebut. Suatu informasi dianggap material jika penghilangan atau kesalahan dalam informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi bagi pengguna yang diambil berdasarkan laporan keuangan. Oleh karena itu, DSAK IAI tidak dapat menetapkan suatu batas kuantitatif yang sama untuk materialitas atau menentukan apa yang dapat menjadi material dalam situasi tertentu. Contohnya dalam laporan keuangan dari perusahaan Clio ini, di bagian liabilitas
terdapat akun yang bernama utang lain-lain untuk pihak ketiga, nominalnya sebesar 10 miliar, di mana akun ini merupakan material karena mempengaruhi bagi investor. Sedangkan utang lain-lain ini bisa dapat diperinci menjadi akun-akun yang di bawahnya utang lain-lain, bisa diperjelas lagi detail utang lain-lain itu apa, tetapi tidak perlu diperinci atau didetail karena hal tersebut tidak material atau tidak mempengaruhi bagi sisi investor yang membaca laporan keuangan ini, sehingga cukup diberi akun, cukup dijadikan satu dalam akun utang lain-lain pihak ketiga. Tetapi investor perlu mengetahui nominalnya dari utang lain-lain pihak ketiga ini. Oke, selanjutnya kualitas fundamental, yaitu faithful representation, yang merupakan angka dan deskripsi dalam laporan keuangan harus mencerminkan keadaan sebenarnya agar dapat diandalkan oleh pengguna atau investor. Faithful representation ini terdiri dari completeness, neutrality, dan free from error. Yang pertama, completeness. Completeness ini adalah mengacu pada kondisi di mana seluruh informasi dalam laporan keuangan mencakup semua yang diperlukan dan memenuhi kebutuhan bagi para pengguna laporan keuangan atau investor. Tujuannya agar pengguna laporan keuangan memiliki semua informasi yang dibutuhkan dan memastikan tidak ada informasi yang penting yang dihilangkan atau dikurangi atau diabaikan. Contohnya dalam kas dan secara kas ini kita dapat melihat bahwa perusahaan ini memiliki kas berupa dolar Amerika Serikat di PT BCA sebesar berikut 400 juta. Kemudian ada dalam bentuk deposito berjangka dalam nilai rupiah di Bank BTN dan Bank BRI senilai berikut, agar investor dapat mengetahuinya atau kreditor, para pengguna dari laporan keuangan ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Berlin. Oke, jadi selanjutnya saya akan membahas aspek neutrality dalam laporan keuangan. Jadi menurut KKPK tahun 2024, neutrality merupakan sebuah penggambaran yang netral, artinya tanpa bias dalam penyajian laporan keuangan. Informasi netral bukan berarti informasi tanpa tujuan, melainkan mampu menjadi pembeda bagi pengambil keputusan. Nah, menurut Tauringana tahun 2004, kenetralan dalam diskusi naratif sangat penting bagi calon investor yang memiliki sedikit atau tidak memiliki pengetahuan tentang akuntansi, yang bergantung pada bagian naratif dari laporan tahunan. Nah, di sini saya mengambil dari contoh laporan keuangan milik PT Sariguna Primatara. Di sini ada pencatatan penyisian penurunan nilai piutang usaha. Nah, penyisian penurunan nilai piutang usaha ini sangat dapat mempengaruhi aspek neutrality karena ini mempengaruhi estimasi dan penilaian subjektif penilai laporan keuangan. Oke, jadi penyisian penurunan nilai piutang usaha ini dapat mempengaruhi laba rugi suatu perusahaan. Karena apabila penurunan nilai piutang usaha ini sangat banyak, itu tentu bisa merugikan suatu perusahaan ya, apabila ada salah catat. Namun apabila penurunan nilai piutang usaha ini tidak sebanyak yang seharusnya, itu bisa juga menguntungkan perusahaan. Lalu yang kedua itu adalah bias manajemen, karena ada beberapa manajemen yang memiliki niat buruk yang mereka ini sangat ingin menguntungkan suatu perusahaan gitu. Maka dari itu mereka si pihak manajemen ini sengaja menurunkan mengecilkan angka penurunan nilai piutang usaha. Lalu selanjutnya adalah free from error. Nah, free from error atau bebas dari kesalahan menurut Priadi tahun 2019 berarti informasi keuangan memiliki kualitas yang tinggi karena sedikit adanya potensi terjadinya kesalahan. Jadi bebas dari kesalahan ini bukan berarti laporan keuangan itu harus sempurna dan tidak ada kesalahan, namun lebih kepada tingginya akurasi atau potensi bahwa laporan itu adalah benar. Contohnya seperti estimasi harga yang tidak dapat diobservasi, berarti data tersebut tidak akurat. Namun bisa dikatakan akurat apabila hasil tersebut dideskripsikan secara jelas menurut KKPK tahun 2024. Nah, di sini saya mengambil contoh laporan penyusutan dari PT Sariguna Primatara. Jadi penyusutan ini sangat bisa mempengaruhi aspek free from error dari kebijakan dan keputusan pihak manajemen dalam mencatat penyusutan. Karena penyusutan itu merupakan laporan yang tidak bisa dicatat secara pasti atau detail, namun lebih ke perkiraan.
Nah, berikutnya adalah enhancing quality atau meningkatkan kualitas. Fundamental karakteristik kualitatif dari suatu laporan keuangan direpresentasikan melalui 4 karakteristik kualitatif. Yang pertama adalah comparability atau komparabilitas. Kemudian yang kedua adalah verifiability atau keterverifikasian. Kemudian yang ketiga adalah timeliness atau sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kemudian adalah yang keempat understandability atau keterpahaman. Jadi untuk yang pertama, comparability artinya dapat dibandingkan. Suatu pelaporan keuangan atau laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan ini atau dibuat oleh perusahaan ini harus bisa dibandingkan antara periode satu dengan periode yang lain. Misalnya untuk yang contoh di sebagian kanan ini milik PT Sariguna Prima Tirta, kita lihat di sini ada pelaporan keuangan atau laporan keuangan dari tahun 2022 dan juga ada dari 2023. Ini dapat dibandingkan untuk jumlah-jumlahnya atau angka-angka yang ada di laporan tersebut. Nah, jadi menurut kerangka konseptual laporan keuangan, standar akuntansi keuangan, agar informasi dapat dibandingkan, hal yang serupa harus dilihat serupa dan hal yang berbeda harus terlihat berbeda. Artinya harus ada suatu kejelasan antara sesuatu yang berbeda dengan sesuatu yang serupa. Itu adalah karakteristik dari comparability. Oke, jadi berikutnya kita akan menjelaskan tentang verifiability. Verifiability atau keterverifikasian ini artinya bahwa pihak independen atau pihak di luar perusahaan tersebut harus dapat memverifikasi kebenaran informasi yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya dengan melibatkan auditor eksternal. Jadi menurut KKPK SAK, keterverifikasian ini berarti bahwa berbagai pengobservasi seperti yang kita jelaskan tadi, auditor eksternal ini dapat dengan independen, dengan pengetahuan yang berbeda-beda ini dapat mencapai konsensus atau suatu kesepakatan di mana menyatakan bahwa pelaporan keuangan ini sudah sesuai dengan standar yang ada dan dapat diperbandingkan dan dapat diketahui kebenaran dari laporan tersebut. Kemudian untuk yang contohnya di sebelah kiri ini ada laporan komite audit. Ini kita ambil dari annual report PT Sariguna Prima Tirta pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa komite audit ini telah memberi masukan bagi Dewan Komisaris dan khususnya keuangan ini menilai independensi dan objektivitas auditor eksternal. Menyatakan bahwa terdapat auditor eksternal yang ikut dalam memvalidasi atau memverifikasi laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan PT Sariguna Prima Tirta ini. Nah, itu adalah karakteristik verifiability. Kita lanjut untuk karakteristik berikutnya. Oke, selanjutnya yaitu timeliness. Timeliness atau ketepatan waktu adalah kewajiban perusahaan terbuka untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu. Jadi contohnya ini pada annual report, perusahaan tersebut menyampaikan laporan berkala dan insidentil kepada OJK dan BI. Nah, ketepatan waktu berarti tersedianya informasi bagi membuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. KKPK SAK sumbernya. Oke, lalu selanjutnya ada understandability. Understandability yaitu informasi yang harus disajikan pada laporan keuangan yang harus penggunanya itu harus memiliki pengetahuan akuntansi dan bisnis yang memadai terlebih dahulu agar dapat memahami isi laporan keuangan tersebut. Nah, berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.